Aku punya sebilah pedang. Sekali tebas melenyapkan iblis dari dunia lain, muridku. Ilmu pedangmu sudah mencapai puncaknya. Hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa pedang bumi. Kamu tak tertandingi di dunia ini. Guru, Hanya dalam 3 tahun singkat, kamu telah mempelajari semua yang bisa kuajarkan. Kamu benar-benar jenius langka yang terlahir untuk pedang, gadis bodoh. Tidak ada lagi yang tersisa untuk kuajarkan padamu. Pulanglah dan berbakti pada orang tuamu. Kamu memiliki tubuh pedang bawaan, serta potensi seorang dewa pedang. Sayang sekali kamu menderita gangguan pikiran yang datang dan pergi. Jika tidak, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawanmu. Jika kamu dalam kesulitan, kamu boleh meminjam pedangku. Baiklah ilmu pedang murid keluarga Ning, kita boleh saja lemah. Tapi semangat pantang menyerah kita tidak boleh hilang. Tak peduli seberapa kuat musuhnya. Kamu tidak boleh menundukkan kepala. Mengerti. Ning Yao kecil juga mengerti. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. aku mau peluk. Sini peluk kakakmu, kamu sudah terlalu besar untuk minta peluk, jangan kekanak-kanakan. Ngapain kamu duduk di tanah? Apa kamu anak kecil umur 3 tahun? Cepat bangun. Hari ini kan hari ulang tahunmu, ambil ini, tapi kalau sampai hilang, kamu harus tanggung jawab. Terima kasih, adik. Si bodoh keluarga Ning itu sudah kembali. Ning Tian kakakmu yang bodoh itu, sepertinya selama dia pergi, dia berguru pada seorang kakek tua. Kakek tua itu pasti buta, sampai-sampai mau menerima orang seperti dia. Kalian tidak akan mengerti. Ini. Namanya orang bodoh selalu beruntung. Berani hina kakakku sekali lagi, akan kuhancurkan dia. Kak Xuan, dia memukul kami. Si bodoh? Masih berani bicara sepupu sebagai pewaris utama keluarga Ning, emosimu besar juga ya. Hanya aku yang boleh mengatakannya. Tapi kalian tidak boleh. Kultivasinya meningkat lagi bagaimana mungkin? Dia kan cuma dari keluarga cabang. Apa sepupuku mau tanding denganku? Dasar sampah tidak berguna. Kamu tidak pantas jadi pewaris keluarga Ning atau mempelajari jurus garis keturunan utama kitab pedang tanpa tanding. Kak Xuan benar, bahkan seekor anjing pun lebih pantas jadi pewaris daripada kamu. Ning Tian, Saran saya, sadarlah diri. mundurlah baik-baik. Dan serahkan kitab pedang tanpa tanding itu. Kalian semua, Adik, serang tubuh bagian atasnya. Orang bodoh sepertimu tahu apa soal ilmu pedang sana, main lumpur saja Kak Xuan adalah jenius terhebat di klan kita. Sebanyak apapun kakakmu berlatih, dia tidak akan bisa menandinginya bahkan dalam 20 tahun. Lebih baik menyerah sekarang, sebelum kamu makin mempermalukan diri sendiri. aku harus bertaruh saja. Ning Yuxuan, kau kalah. Bagaimana mungkin? Tak percaya Xuan kalah dari Ning Tian, Xuan pasti mengalah padanya. Si bodoh itu dia benar-benar melihat kelemahanku. Kau cuma beruntung. Sekali lagi, Katanya kau sejenius. Jangan bilang kau pecundang yang tak mau terima kekalahan. beraninya kau. Ning Yuxuan, kau berani menyerang diam-diam. Licik sekali, aku memanggilmu sepupu hanya untuk menghormatimu. Tanpa rasa hormat itu. Kau hanyalah seorang pecundang. Jika aku menggunakan energi pedangku, Kau bukan tandinganku. Telanjangi dia. Mari kita lihat apakah dia menyembunyikan kitab rahasia. Jangan berani-berani. Apa kau tidak takut aku akan melaporkan ini pada ketua klan? Kau pikir ketua klan akan memihak pecundang tak berbakat sepertimu kalian berdua? Cepat lakukan.
Apa yang kalian lakukan? Ketua klan Ning Tian memprovokasiku, jadi aku harus memberinya pelajaran. Benar, ketua klan kakak beradik ini tidak sopan pada Suan kami bisa bersaksi. Ning Tian, kalian berdua berani sekali. Itu omong kosong. Kalianlah yang menghina adikku dengan kata-kata kasar lebih dulu. Lalu kalian menyerang kami diam-diam, itulah sebabnya aku terluka seperti ini. Apapun yang ingin kau katakan, simpan saja untuk di balai keadilan. Bawa mereka pergi. Ning Tian, apa kau mengakui kesalahanmu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa aku harus mengaku? Masih berani membantah rupanya. Yuxuan bilang, kaulah yang memprovokasinya, dan bahkan menggunakan kekerasan. Jika Yuxuan sampai terluka, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Aku adalah pewaris sah keluarga Ning dan aku tidak bersalah. Mengapa Anda melindunginya seperti ini, Ketua? Berhenti bersikap sok seperti pewaris sah. Dalam hal bakat dan kekuatan, bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengannya? Kau bahkan tidak layak disandingkan dengan Yuxuan. Hanya karena aku tidak sekuat dia, Anda malah memihak dan menyudutkan kami. Aku tidak akan menerimanya. Yang lemah di mangsa yang kuat, kekuatan adalah kebenaran. Hanya aku yang bisa memimpin keluarga Ning menuju kejayaan kembali. Jika tidak, apa keluarga Ning harus mengandalkanmu pewaris mediocre ini? Atau mengandalkan adikmu yang bodoh itu. Yuxuan benar. Garis keturunan utamamu sudah lama hancur, kau tidak lagi layak memimpin. Benar sekali, meskipun Yuxuan berasal dari keluarga cabang, bakatnya jelas terlihat oleh semua orang. Tidak seperti kau, yang bahkan belum bisa mengeluarkan energi pedang, dasar sampah tidak berguna. Tidak ada bandingannya. Satu-satunya alasan kau masih di keluarga Ning adalah demi menghormati ayahmu. Ketua, mengapa membuang-buang kata padanya? Karena dia menolak untuk tunduk. Gunakan hukuman keluarga untuk memaksanya. Pengawal, bawa hukuman keluarga ke sini. Jangan berani-berani menindas kakak. Si bodoh ini ternyata sangat kuat. Ning Yao, apa kau mencoba memberontak? Yang memberontak itu Adalah kalian semua. Ayah, Kau berani menyentuh mereka, apa kau sudah minta izin padaku? Jika kau salah, akui saja, dan terimalah hukumanmu. Kami menghukum putramu sesuai aturan klan. Ada masalah. Jangan lupa Tianer adalah pewaris langsung keluarga Ning. Pewaris langsung. Sebagai pewaris langsung, dia bahkan lebih payah daripada anggota keluarga cabang. Dia cuma pecundang. Jangan jadikan statusnya sebagai alasan. Putramu punya bakat yang biasa saja, dan putrimu itu bodoh. Generasimu benar-benar tidak ada harapan. Jika kau ingin kami melepaskan mereka, Paman Ning serahkan saja warisan kakekmu kitab pedang Wushuang, maka aku akan membiarkan masalah ini. Kitab pedang Wushuang adalah warisan garis keturunan langsung kami, anggota keluarga cabang sepertimu ingin menyentuhnya. Apa kau merasa pantas? Ning Bufan, ilmu pedang Wushuang milik mereka yang mampu. Bukan kau yang menentukan siapa pemegangnya. Kepala keluarga, apa maksudmu dengan ini? Salahkan generasimu sendiri. Karena tidak berguna, kami akan menghapus garis keturunan langsung dan mengangkat Yuxuan sebagai pewaris. Benar sekali. Putramu yang pecundang itu tidak pantas mendapatkan posisi ini, dan dia jelas tidak layak melatih kitab pedang Wushuang. Hanya putraku yang sanggup mengemban tanggung jawab ini. Garis keturunan langsung kami telah banyak berjasa bagi keluarga Ning. Kau ingin menyingkirkan kami begitu saja? Aku tidak setuju. Aku juga setuju. Kalian semua, apa kalian masih menghormatiku sebagai tetua agung? Tetua Agung. Jika aku tidak kalah darimu karena satu kesalahan kecil, kau bahkan tidak akan layak. Sekarang setelah putraku sukses, kenapa aku harus peduli pendapatmu? Bagus sekali, kitab pedang Wushuang milik mereka yang mampu. Serahkan kitabnya sekarang. Ning Bufan, serahkan kitabnya. Ning Bufan, aku memerintahkanmu untuk menyerahkan kitab pedang Wushuang sekarang juga. Jangan harap. Jika kau tidak menyerahkannya, tak satu pun dari kalian yang bisa meninggalkan ruangan ini.
Jika kau menyentuh putriku Ning Lingzong, apa kau mencoba melawanku? Ning Bufan, kamu begitu emosi gara-gara bakat yang biasa saja, dan seorang bodoh hanya untuk meluapkan amarahmu padaku. Apa itu sepadan? Bukan hanya aku tetua agung, tapi aku juga ayah mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan berikan satu kesempatan terakhir untuk garis keturunan langsungmu. Kompetisi wilayah timur akan segera tiba. Tapi selama 3 tahun berturut-turut, kita gagal mendapatkan tempat di Sekte Pedang. Tanpa dukungan Sekte Pedang, keluarga Ning akan hancur jika kamu bisa memenangkan kompetisi wilayah timur dan menyelamatkan keluarga Ning dari krisis ini. Putramu akan tetap menjadi pewaris langsung keluarga Ning, dan aku akan berhenti menyulitkanmu. Tapi jika kamu gagal, kalian semua akan diusir dari keluarga Ning dan kamu harus menyerahkan hak waris atas manual pedang tanpa tanding. tepat sekali. Apa kamu setuju atau kamu akan pergi? Baiklah, setuju. Ayo pergi. Dasar sampah tidak berguna, aku menantikan melihat aksimu di kompetisi nanti. Dengar semuanya dalam kompetisi tahun ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim keluarga Ning Tuan Muda, kami sudah cukup untuk menangani mereka semua. Sombong sekali. Dia pikir dia bisa menantang seluruh keluarga Ning sendirian. Ada masalah. Beraninya kamu. Kakak, pria di atas panggung itu. Kenapa dengannya? Dia sangat tampan. Itu bukan kesombongan. Kabarnya Lu Chen, tuan muda dari kediaman pedang surgawi. Mulai berlatih pedang sejak usia 3 tahun, menguasai niat pedang di usia 6 tahun, dan menjadi pendekar pedang agung tingkat 9 di usia 14 tahun. Dia adalah jenius pedang yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Luar biasa. Benar, kita harus berhati-hati. Sampai mana yang mau maju duluan? Aku yang maju duluan. Apakah semua murid keluarga Ning pecundang yang menyedihkan? Sekte Ningling. Murid keluarga Ning kalian menyedihkan sekali. Satu pukulan saja tidak tahan, pantas saja kalian kalah 3 tahun berturut-turut. Biar aku yang maju. Kau cuma pecundang, jangan naik ke sana dan mempermalukan kami. Diam saja di tempatmu. Aku akan jadi lawanmu. Bagus, Yuxuan, maju, jangan beri ampun. Tunjukkan pada pavilion pedang surgawi kemampuan keluarga Ning yang sebenarnya. Xuan, beri dia pelajaran yang sesungguhnya. Hei, Lu, aku sarankan kau menyerah saja sekarang. Begitu Xuan bergerak, kau akan mati atau cacat. Ning Yusuan, Ning Yusuan, Ning Yusuan. Ketua dengan Yusuan yang bertarung. Tuan muda pavilion pedang surgawi ini tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Sekarang semua tergantung pada Yuxuan. Siapa Ning Yusuan ini? Guru katanya dia jenius nomor 1 di keluarga Ning. Dia sudah bisa menghafal mantra pedang sejak lahir. Di usia 6 tahun, dia bisa melawan 10 orang. Di usia 15 tahun, dia menguasai teknik pedang es keluarga Ning. Hingga taraf sempurna, dia tetap tak terkalahkan sampai hari ini. Tidak kusangka keluarga Ning punya ahli sehebat itu. Jadi kau adalah yang terkuat dari generasi muda keluarga Ning. Benar sekali. Apa-apaan teknik macam apa ini? Cepat sekali. Putraku kalah, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Sejak kapan kekuatan pavilion pedang surgawi jadi sehebat ini? Aku pikir tadi, jenius nomor 1 keluarga Ning sangat hebat. Ternyata cuma omong kosong, dia cuma pecundang. Ini bukan teknik pedang wilayah timur, kau curang. Dasar tidak tahu apa-apa. Ini disebut tebasan Yai. Kami sudah mengadopsi teknik pedang asing, teknikmu sudah kuno. Kau. Yuxuan.
Apa kau mengaku kalah? Kekuatan yang sangat mengerikan. Kalau aku tidak menyerah, dia benar-benar akan membunuhku. Kemampuanku masih kalah jauh. Aku mengaku kalah. Kalau begitu cepat enyah dari panggung. Apa kau tuli? Tuan muda, kami menyuruhmu pergi sana, pergi sana, pergi sana. Tak kusangka Ning Yuxuan pun kalah. Tuan muda dari Heavenly Sword Manor ini ternyata sangat kuat. Sangat hebat. Itu musuhnya. Musuh? Apa itu makanan enak? Jenius terbaik keluarga Ning ternyata biasa saja. Siapa sangka dari atas sampai bawah keluarga Ning hanyalah sekumpulan pecundang. Ning Lingzong. Kalian keluarga Ning sebaiknya bersiaplah untuk menjadi budak kami selama 50 tahun. Siapa lagi yang berani naik dan menantangku? Aku jangan pergi, bahkan Ning Yuxuan bukan tandingannya, apalagi kau. Adik kecil kau tidak bisa mengalahkannya. Keluarga Ning sedang dipermalukan. Sebagai pewaris langsung keluarga Ning. Jika aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak akan punya muka untuk menghadap leluhur. Ning Tian, pewaris langsung keluarga Ning, datang untuk menantangmu, hanya seorang Swordmaster berani maju. Konyol sekali, kenapa pecundang sepertimu ikut campur cepat turun sekarang? Kami murid keluarga Ning tidak gentar menghadapi yang kuat, dan tidak akan mundur dalam pertarungan. Kau punya nyali juga. Adik kecil, Ini adalah duel. Kau tidak boleh naik sebelum hasilnya ditentukan. Kau punya harga diri juga, sayangnya kau sangat lemah. Apa kau mengaku kalah? Ada. Cukup tangguh juga. Apa kau menyerah? Tidak. Apa kau mau menyerah? Tidak akan. kakak. Tolong berhenti memukulnya. Tolong turun saja. Kau sendiri yang memancingnya. Aku akan meladanimu. Pendekar pedang agung tingkat 8. Akan kuhajar yang muda dan yang tua sekaligus. Awas. Ayah. Ayah. Bahkan seorang pendekar pedang agung pun bukan tandingannya. Hanya seorang pendekar pedang agung tidaklah cukup. Mungkinkah dia adalah master pedang? Bagaimana mungkin dia masih sangat muda? Bagaimana dia bisa punya kekuatan seperti itu? Tidak ada yang mustahil di dunia yang luas ini. Putraku punya potensi menjadi dewa pedang, bakatnya memang seluar biasa itu. Kepala keluarga, mungkin sebaiknya kita menyerah saja. Kekuatan Villa Pedang Surgawi benar-benar terlalu kuat. Menyerah untuk apa? Keluarga Ning masih memilikiku. Pak Tua, kau sudah sangat renta. Jangan mencoba pamer lagi. Duduk manis saja. Siapa lagi yang mau maju menantang? Keluarga Ning semuanya tidak berguna, penakut lemah. Kalah 10 kali berturut-turut. Mungkinkah? Apa langit ingin memusnahkan keluarga Ningku? Kau bajingan, jangan menindas kakak dan ayahku. Cepat pergi, jangan cemaskan kami. Kenapa kau ikut campur? Pergi saja. Karena kalian semua sudah kalah. Mulai sekarang aku akan mengajari kalian aturannya, laki-laki akan bekerja bagai binatang untuk kediaman pedang surgawi. Para wanita akan menjadi budak rendahan kami, melayani kami. Dimulai dari dia. Aku ingin adikmu menjadi istriku. Adikmu mungkin agak bodoh.
tapi dia punya kecantikan yang langka. Kau cari mati? Lepaskan dia. Jadi kau ingin belajar bela diri. Kenapa? Tentu saja untuk melindungi adikku. Adikku sedang sakit jika suatu hari orang tuaku sudah tidak ada. Hanya aku yang bisa melindunginya. Tapi bakatmu biasa saja. Meskipun kau memaksakan diri untuk berlatih, aku takut potensimu akan terbatas. Tidak masalah. Selama aku bisa melindungi adikku, jika aku tidak punya bakat, aku akan berusaha 10 kali lebih keras, 100 kali, 1000 kali lebih keras. Kalau begitu mulai sekarang kuserahkan adikmu dalam penjagaanmu. Dasar, bocah bodoh. Kau tidak boleh bermain dengan kami. Menjauhlah dari kami. Ibuku bilang kalau aku bergaul dengan orang bodoh, aku juga akan jadi bodoh. Akan kuhajar kau sampai mati. Dasar idiot. Hentikan. Lepaskan. Berhenti menggigit. Ku bilang lepaskan. Adikku, aku sangat tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Tidak. Mari kita jadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Dasar sampah, beraninya kau menggigitku. Kakakku. Dia pasti sangat kesakitan. Pedang, datanglah padaku. Apa yang terjadi? Kenapa langitnya menjadi gelap? Pedang, kembalilah padaku. Kau pikir aku mudah digertak? Pelindung Ki Pedang Keluarga Ning ternyata punya master sehebat ini. Di sebelah sana. Benar-benar ada pedang. Kau cuma menggertak jurus ini pasti akan membunuhmu. Mati kau. Membunuh Grandmaster Pedang hanya dengan satu serangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah dia lebih kuat dariku? Ningar ternyata punya kekuatan sehebat ini. Beraninya kau membunuh putraku. Kau sudah kalah. Kau mau ingkar janji? Bayar dengan nyawamu.
Aku ingin kau membayar dengan nyawamu bentuk formasi pedang. Kau melukai saudaraku, bukan hanya putramu yang akan kubunuh, kau juga akan kubunuh. Kemarilah bersiaplah untuk mati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Jangan bunuh aku. Utusan Sekte Pedang telah tiba. Utusan Sekte Pedang ada di sini, perintah harus dipatuhi, segera hentikan pertarungan ini. Salam utusan. Sekte Pedang ini, sebenarnya apa latar belakangnya? Dia hanya seorang utusan, tapi bahkan pemimpin klan pun harus membungkuk. Kau bahkan tidak tahu tentang Sekte Pedang, itu adalah milik 5 wilayah Sekte Kultivasi Abadi nomor 1. Setiap pendekar pedang di dunia ini mendambakan tanah suci ilmu pedang itu. Di hadapan utusan Sekte Pedang tidak boleh ada perkelahian. Apa kau benar-benar ingin menentang sang utusan? Singkirkan pedangmu sekarang. Ning'er, hentikan. Jika utusan Sekte Pedang tidak datang tepat waktu, nyawamu pasti sudah melayang. Boleh saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini? Utusan, apakah ada urusan khusus? Dalam 3 hari Sekte Pedang kami akan membuka gerbangnya untuk mengadakan upacara perekrutan besar. Upacara perekrutan. Kalau begitu, bukankah kita punya kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Pedang dan menjadi muridnya? Tuan utusan, apakah Villa Pedang Surgawi saya memiliki kuota penerimaan tahun ini? Ini adalah undangan kuotanya ini, Villa Pedang Surgawi. Kalian cukup kuat. Aku memberimu 5 kuota. Terima kasih utusan, hahaha. Kekuatan keluarga Ning biasa saja. Aku memberimu 2 kuota. Terima kasih utusan. Kuota terbatas. Bagikanlah di antara kalian sendiri. Haha, aku tidak menyangka kalian hanya punya 2 kuota. Sepertinya keluarga Ning benar-benar sudah merosot. Lihat, Villa Pedang Surgawi saya disukai oleh Sekte Pedang, langsung diberi 5 kuota. Tidak peduli berapa banyak kuota yang kau punya, kau harus tetap hidup untuk menggunakannya. Apa maksudmu? Tentu saja untuk mencabut rumput sampai ke akarnya. Dengan membunuh kalian semua. Kau tidak akan berani, Hu. Kau tidak bisa. Ning'er, sekarang setelah Villa Pedang Surgawi disukai oleh Sekte Pedang, jika kita menyentuh mereka, Sekte Pedang tidak akan melepaskan kita. Apa kau gila? Kita tidak sanggup menyinggung Sekte Pedang. Ning Yao, jangan gegabah. Haha, begitu kelima orang dari villa kami bergabung dengan Sekte Pedang. Dengan dukungan Sekte Pedang, sebentar lagi akan menjadi akhir dari keluarga Ning kalian. Masalah dengan putraku ini belum selesai. 2 kuota ini cabang sampingan kami yang akan mengambilnya. Kenapa kalian harus mengambil kedua kuota itu? Jangan lupa, tadi Ning'er yang turun tangan dan menyelamatkan seluruh keluarga. Karena Yuxuan adalah jenius nomor 1 di keluarga Ning. Saat putraku bertindak, dia pasti akan lulus ujian Sekte Pedang. Begitukah? Karena putramu sangat jenius, kenapa dia kalah dari Tuan Muda Manor Pedang Surgawi dan dipermalukan di depan umum? Itu karena Yuxuan hanya lengah sesaat. Dulu kau kalah dari ayahku. Dan mengatakan hal yang persis sama. Kau. Bahkan jika aku kalah darinya, itu tidak menghalangiku untuk lulus ujian Sekte Pedang. Itu 2 hal yang berbeda. Begitu aku masuk ke Sekte Pedang, bukankah aku bisa membangkitkan kembali keluarga ini? Tepat sekali. Untuk membangkitkan keluarga kita masih harus mengandalkan Yuxuan. Kau ingin memonopoli kuotanya. Boleh saja. Jika kau bisa bertahan 1 jurus saja melawanku, aku akan memberikan kuotanya padamu. Ini. Aku bukan tandingan Tuan Muda Manor Pedang Surgawi. Apalagi melawannya. Apa takut? Posisi diberikan kepada yang mampu, bukankah itu prinsip yang selalu kau pegang? Siapa yang mendapatkan kedua kuota ini tetap bergantung pada keputusan kepala keluarga. Benar. Kepala keluarga. Kedua kuota ini.
Mohon buat keputusan akhirnya. Kedua kuota ini akan kuberikan kepada kepala keluarga selalu mendukung kami. Kedua kuota ini pasti milik kami. Seolah kalian layak mendapatkannya kuberikan kepada Ning Tian dan Ning Yao. Apa? Kepala keluarga, apa Anda serius? Anda benar-benar memberikan kuotanya kepada mereka? Kepala keluarga. Yang satu bodoh dan yang lainnya tidak berguna. Apa yang sudah mereka lakukan sampai layak mendapatkan ini? Apa yang sudah mereka lakukan, Humph? Menghadapi musuh yang kuat, kalian hanya tahu cara berlutut dan memohon ampun. Sebaliknya Ning Tian jauh lebih punya keteguhan hati daripada kalian. Yang dibutuhkan keluarga Ning adalah kekuatan yang teguh dan kesetiaan, bukan pengecut tak tahu malu seperti kalian. Aku belum buta. Ayah, kakakku dia. Jangan khawatir. Tian Er hanya pingsan. Apa gunanya keteguhan hati kepala keluarga Anda memberinya kuota? Apa Anda benar-benar berharap padanya untuk lulus ujian sekte pedang? Cukup. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak bisa menerima ini seorang yang lemah, seseorang yang bisa kehilangan akal kapan saja. Kenapa mereka yang harus mendapat kesempatan? Ketua klan. Apa kau benar-benar berniat melakukan ini? Jika kau masih punya sedikit rasa hormat padaku sebagai ketua klan, maka patuhi perintahku. Baiklah. Bagus sekali. Karena kau tidak membiarkan kami ikut penilaian, tidak ada gunanya lagi tinggal di keluarga Ning. Ning Yushuan. Apa maksudmu? Tentu saja meninggalkan keluarga Ning dan bergabung dengan Villa Pedang Surgawi. Setidaknya mereka bisa memberi kami kesempatan untuk bergabung dengan sekte pedang. Beraninya kau. Dengar kenyataannya keluarga Ning memang sedang terpuruk, sedangkan Villa Pedang Surgawi sedang disukai oleh sekte pedang dan mendapatkan 5 kuota penuh. Begitu mereka bergabung dengan sekte pedang, situasi keluarga Ning akan semakin parah, mungkin tak lama lagi akan tiba harinya keluarga Ning musnah. Mau tinggal atau pergi, itu pilihan kalian. Tepat sekali, jika kita tidak pergi sekarang. Apa kita harus diam di sini, menunggu ajal? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Dengan bergabung ke Villa Pedang Surgawi sekarang, kita semua akan dihargai atas kesetiaan kita, Kak Xuan. Tunggu kami. Kalian semua. Benar-benar bencana. Ini menghancurkan fondasi keluarga Ning. Aku di sini, jadi apa yang kalian panikan? Ning Er, apa penyakitmu sudah sembuh? Ini hanya kejernihan sesaat, aku akan mencari jalan. Karena di saat kelahiranmu bakatmu dicemburui oleh langit, jiwamu disegel oleh rantai hukum, langit. Itulah sebabnya kau menjadi begitu linglung. Hanya jika kau benar-benar menjadi dewa pedang bumi, kau baru bisa lepas dari belenggu hukum langit. Dan menguasai dunia dengan pedangmu. Jika kau tetap dalam kondisi linglung ini, akan sulit untuk lulus penilaian sekte pedang. Aku harus menerobos menjadi dewa pedang bumi untuk melenyapkan kondisi ini sepenuhnya. Membangkitkan kembali keluarga dan melindungi orang-orang tercinta. Jika tidak, aku akan selalu menjadi orang yang cacat, tidak mampu mengemban tanggung jawab besar. Mengapa hanya karena aku seorang wanita? Apakah langit tidak mengizinkanku menjadi dewa pedang? Kakak. Kak, ada apa? Aku tidak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Jika terjadi sesuatu padamu, Lupakan saja, kita jalani saja perlahan, kita berangkat besok, berikan beberapa petunjuk pada adikmu dulu. Ilmu pedangnya terlalu buruk. Tian Er, dalam semalam kamu telah menembus tingkat Master Pedang Agung tingkat 9.
Ini semua berkat bimbinganmu, Kak. Ayah. Penyakitnya. Kambuh lagi. Kepala keluarga. Aku salah menilaimu. Ini semua perbuatanku sendiri. Tanggung jawab berat untuk membangkitkan klan kini ada di tangan kalian berdua. Tenang saja, kepala keluarga. Karena aku adalah putra sah keluarga Ning, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk lulus ujian sekte pedang. Serahkan pada kami. Kompetisi Tuan Manor sudah dekat. Sudah waktunya kita berangkat. Kenapa terburu-buru putraku belum selesai melakukan meditasi tertutup? Putraku. Bukankah Tuan Muda tertua dari Villa Pedang Surgawi sudah? Niat pedang yang sangat kuat. Rumor itu benar. Bakat Tuan Muda kedua dalam jalan pedang bahkan lebih hebat dari Tuan Muda tertua. Bagaimana mungkin putra Lu Xiaofeng tidak luar biasa? Luar biasa, dengan kekuatan Tuan Muda kedua, tidak hanya dia akan lulus ujian sekte pedang, dia lebih dari layak untuk menjadi murid warisan. Jing Cheng. Aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan, kan? Pembunuhan kakakku adalah hutang yang tak termaafkan. Begitu aku lulus ujian sekte pedang, Aku akan menguliti Ning Yao hidup-hidup dengan tanganku sendiri dan mencabut urat-uratnya. Leluhur. Upacara perekrutan akan segera dimulai. Apakah Anda ingin menghadiri upacaranya? Mengenai upacara ini, apakah keluarga Ning sudah diberitahu? Mengapa Anda begitu peduli pada keluarga Ning, leluhur? Bukan apa-apa. Aku akan hadir di upacara itu. bukankah itu si bodoh itu siapa yang memberimu keberanian sampai berani muncul di ujian sekte pedang? Apa, kamu tidak takut mempermalukan diri sendiri? Diam. Kalian para pengkhianat. Baru beberapa hari saja. Dan kamu sudah mengalami kemajuan, dasar sampah. Adik kecil, Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Muda, kedua dari kediaman pedang surgawi. Bakatnya dalam jalan pedang tak tertandingi. Di usia 12 tahun, dia sudah tak terkalahkan di antara teman sebayanya. Orang ini sangat kuat. Jadi kamu yang membunuh saudaraku. Kemari dan bayar dengan nyawamu. Berhenti. Ini adalah upacara perekrutan. Dilarang keras bertarung. Atau kamu akan didiskualifikasi. Bukankah ini tetua Jiang, apa Anda di sini hanya untuk sekadar formalitas lagi? Sama saja setiap tahun gagal merekrut satu pun murid tahun demi tahun. Tetua Jiang memang sangat gigih. Keberhasilan tergantung pada usaha, lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Katanya Tetua Jiang punya sangat sedikit murid. Dia adalah tetua terlemah di sekte pedang. Tidak ada yang mau belajar di bawah bimbingannya. Kupikir dia orang hebat. nona Anda sangat cantik. Apa yang kamu lakukan itu adalah tetua sekte pedang. Kembali ke sini. Adik kecil wanita ini orang baik. Tetua Agung telah tiba. Tetua, bisakah ujian masuknya dimulai? Tetua Yuan, mari kita mulai. Tetua Yuan, Saya umumkan ujian dimulai, aturannya sederhana. Ketujuh pedang terbang ini adalah senjata sakti yang ditempa oleh sekte kita. Semakin banyak pedang yang dikendalikan, semakin tinggi bakatmu. Jika tidak, kamu didiskualifikasi. Biar aku duluan. Gagal mengendalikan pedang berikutnya. Gagal mengendalikan pedang berikutnya. Gagal mengendalikan pedang berikutnya. Kualitas angkatan ini mengkhawatirkan. Biar aku saja.
Kak Xuan, si lemah Ning Tian itu maju. Cuma dia seseorang yang bahkan tidak bisa mengeluarkan energi pedang. Berpikir dia bisa mengendalikan pedang. Waktunya tidak banyak. Aku hanya akan mengajarimu beberapa mantra. Seberapa banyak yang kamu pahami tergantung padamu. Baiklah. Fokuskan jiwa untuk mengumpulkan energi. Gunakan energi untuk mengendalikan pedang. Semua pedang menyatu denganku. Aku memerintah 10.000 pedang. Fokuskan jiwa untuk mengumpulkan energi. Gunakan energi untuk mengendalikan pedang. Semua pedang menyatu denganku. Aku memerintah 10.000 pedang. Bangkit. Satu pedang terkendali lulus diterima di sekte luar. Bagus. Aku berhasil. Si lemah itu ternyata. Adik kecil kamu luar biasa. Meski kamu beruntung bisa mengendalikan satu, kamu tetaplah si lemah. Lihat aku. 2 pedang terkendali diterima di sekte dalam. Lihat itu. Inilah perbedaan di antara kita. Memang pantas jadi anakku masuk ke sekte. Dalam adalah lompatan besar, masa depannya tak terbatas, hahaha. Cuma 2 pedang. Apa kamu benar-benar sebangga itu? Tidak, aku tidak berani. Tidak sama sekali kultivasiku yang rendah ini bukan apa-apa dibandingkan tuan muda Lu. Perhatikan baik-baik, sekarang akan kutunjukkan padamu apa itu jenius jalan pedang yang sesungguhnya. Mengendalikan 4 pedang. Diangkat sebagai murid langsung. Apa seorang murid langsung, itu adalah kehormatan tertinggi dalam ujian ini. Mengendalikan 4 pedang. Tuan muda kedua dari sekte pedang langit ternyata sekuat ini. Dia jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun anak muda. Apakah kau bersedia mengangkatku sebagai gurumu? Menyingkirlah kultivasiku lebih tinggi. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Kalian ingin bersaing denganku? Tidak, kami tidak berani. Tentu saja tetua agung yang harus memilih lebih dulu. Apakah kau bersedia menjadi murid langsungku? Muridmu Lu Jingcheng memberi hormat pada guru. Bagus, sangat bagus. Tuan muda kedua ternyata dipilih oleh tetua agung. Benar saja, bergabung dengan Villa Pedang Langit adalah langkah yang tepat, Ning Tian, Ning Yao. Mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan sekarang. Guru muridmu punya satu permintaan. Oh. Guru kakakku telah dibunuh oleh saudara Ning itu, dibunuh dengan kejam. Mohon guru tuntut keadilan untukku. Hal seperti itu sampai terjadi orang yang sekejam itu. Sepertinya tidak pantas masuk ke sekte pedang kami. Apa kalian semua tidak setuju? Dalam ujian ini semuanya harus adil dan jujur, Tetua Agung. Bukankah Anda terlalu sewenang-wenang? Di sekte pedang ini, peraturanku adalah hukum kau. Jika kita tidak bisa bergabung dengan sekte pedang keluarga Ning akan hancur, tidak. Aku sudah lulus ujian, bagaimana bisa Anda membatalkannya hanya dengan satu kata? Semua kerja kerasku. Atas dasar apa? Karena aku adalah tetua agung sekte pedang. Apakah alasan ini cukup? Atas dasar apa? Karena aku adalah tetua agung sekte pedang. Apa alasan itu cukup? Atas dasar apa? Akan kuberitahu alasannya sekarang. Karena kau adalah pecundang dan aku adalah orang pilihan. Karena aku bisa mengendalikan 4 pedang. Sedangkan kau hanyalah sampah yang hanya bisa mengendalikan 1 pedang. Kau pikir kau siapa? Meskipun kau masuk ke sekte pedang, kau hanya akan menjadi murid luar. Aku adalah murid pribadi pilihan langsung Tetua Agung. Status kita berbeda jauh, bagaimana mungkin kau bisa menandingiku? Tetua Agung, apa Anda akan menghentikan ini? Menghentikan apa? Tetua Agung, murid Anda sangat sombong dan angkuh. Tidakkah Anda akan melakukan sesuatu? Muridku bilang, dia punya dendam terhadap kakak beradik Ning saudaranya sendiri, dibunuh dengan kejam. Sudah cukup baik dia tidak langsung menyerang. Tepat sekali. Jika ini bukan ujian tuan muda kedua, pasti sudah menghunus pedangnya. Karena telah menyinggung kediaman pedang surgawi, apa kau pikir ini akan berakhir baik bagimu? Ini baru permulaan. Putraku mati di tangan keluarga Ningmu. Keluarga Ningmu ditakdirkan untuk dimusnahkan sepenuhnya. Kau sudah keterlaluan. Dasar pecundang. Apa sekarang giliranmu bicara?
Kau, Cukup, hentikan sekarang juga apa? Mungkinkah tetua Jiang tertarik pada mereka? Benar sekali. Kalian berdua, Apakah kalian bersedia menjadi muridku? sebagai seorang tetua sekte pedang, Anda mau menerima sampah manapun. dan aku. Aku belum mengendalikan pedang. Kau hanyalah orang bodoh. Apa kau tahu cara mengendalikan pedang? Tentu saja tahu. Guru bilang dalam hal pengendalian pedang. Aku adalah satu di antara sejuta jenius tiada tara. Hahaha, dia bilang dia jenius tiada tara. Apa kalian percaya padanya? Aku yang pertama meragukannya. Jika kau jenius tiada tara, maka aku adalah dewa pedang bumi. Benar-benar bodoh, dia asal bicara saja. Percayalah pada adikku. Adikku tidak membual apa dia bisa melakukannya. Dia terlihat sama sekali tidak seperti jenius tiada tara bodoh. Hari ini, kecuali kau benar-benar bakat luar biasa yang bisa menarik perhatian pemimpin sekte, jika tidak, bahkan tetua Jiang tidak bisa melindungimu. Si bodoh. Hari ini, kecuali jika kau benar-benar jenius yang luar biasa, bisa menarik perhatian pemimpin sekte, jika tidak, bahkan penatua Jiang pun tidak akan bisa melindungimu. Karena keadaannya sudah begini, kita tidak punya pilihan selain membiarkannya mencoba. Semangat, Kak. Bukankah ini milik guru 7 pedang? Sedikit lebih tinggi terbanglah yang tinggi guru. Mengendalikan pedang-pedang ini semudah menerbangkan layang-layang. Bukannya itu mudah, tapi bakatmu memang luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, kau sudah membuat pedang-pedang terbang ini mengakuimu sebagai tuan mereka dan mematuhi perintahmu. Cuma terbang dengan pedang tidak sesulit itu kok. Tidak sulit. Bahkan tuan muda kedua hanya bisa mengendalikan 4 pedang. Sedangkan kau, si bodoh ini. Berani-beraninya bicara besar. Turun sekarang juga berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kalau kau sampai berhasil, aku akan memakan pedangku sendiri. Dasar bodoh. Berpikir dia bisa bergabung dengan sekte pedang kami. Kak, Lihat ini, beginilah cara mengendalikan pedang. Mungkinkah dia Cik Xiao, Yuan Hong, Tai A, Xuan Yuan Chengying, Chun Qiu, Longke patuhi perintahku, bangkitlah. Hahaha, kira aku dia mau mengeluarkan jurus pamungkas, cuman begitu saja. Kau hebat sekali, tapi jangan diulangi lagi. terlepas dari kau bisa mengendalikan pedang atau tidak, kalau soal mempermalukan diri sendiri, kau benar-benar ahlinya. Si bodoh akan tetap jadi si bodoh. Dia tidak akan pernah jadi apa-apa. cuma sok hebat. Sama tidak bergunanya dengan kakakmu. Tolol. Apa dia benar-benar cuman orang bodoh? Jangan buang-buang waktuku. Gagal mengendalikan pedang diskualifikasi berikutnya. Kenapa kau tidak mau mendengarku? Cik Xiao, bangkitlah. Yuan Hong, bergeraklah. Hahaha, jangan mempermalukan diri sendiri. Turun saja sana, jangan buang-buang waktu lagi. Apa kau ingin membuat kami mati tertawa? Cepat turun sana. Jangan diam di sini dan membuang waktu semua orang. Masih belum pergi juga. Biarkan aku coba sekali lagi, kali ini aku pasti bisa. Hahaha. Meski engkau coba 10.000 kali lagi, kau takkan pernah berhasil. Kalau tidak punya bakat, untuk apa bersikeras? Ujian ini hanya punya batas waktu, bukan batas jumlah percobaan. Apa salahnya membiarkannya mencoba sekali lagi? Ini yang terakhir kalinya. Jika kau gagal lagi, jangan salahkan aku jika aku sendiri yang mengusirmu keluar. Masih mau nakal ya? Kalau tidak patuh, akan kupatahkan kalian jadi 2. Lihat si bodoh itu berulah lagi, benar-benar sia-sia.
Masih belum menyerah juga ya? Otaknya benar-benar sudah miring. Dengarkan perintahku. Bangkitlah. Apa? Apa? Ini tidak mungkin. Mengendalikan 7 pedang. Ini benar-benar jenius jalan pedang. Mungkinkah? Dia benar-benar. Jenius tiada tara yang langka dalam sejuta orang. Ini. Aku tidak marah. Tidak ada dari kalian yang akan berperilaku baiklah. Dasar bodoh, kau merayakannya terlalu dini, kau sama sekali tidak lulus penilaian, itu omong kosong kakakku mengendalikan 7 pedang, lebih baik dari kalian semua digabungkan menurut aturan. Tes pengendalian pedang harus berlangsung setidaknya 10 napas baru dihitung. Si bodoh ini hanya bertahan 3 napas. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Itu memang melanggar aturan. Pasti ada yang salah dengan 7 pedang ini. Hasilnya tidak dihitung. Gagal mengendalikan pedang tidak memenuhi syarat. Orang-orang ini, bagaimana bisa mereka bersikap begini kalian ini? Tadi semuanya baik-baik saja. Bagaimana mungkin ada masalah? Ini tidak adil, si bodoh tetaplah bodoh. Dia tidak bisa membuat masalah orang sepertimu. Tidak pantas masuk sekte pedang. Benar sekali Tetua Agung sudah bicara. Siapapun yang berani menerimamu akan menjadi musuhnya tanpa masuk ke sekte pedang. Tunggu saja kehancuran keluarga Ning. Ning Yuxuan, kenapa kau begitu kejam? Jangan lupa, kau masih anggota keluarga Ning dulu, iya. Sekarang bukan lagi, aku sekarang di kediaman pedang langit. Meskipun sekarang dia hanya anjing kediaman pedang langit. Setidaknya dia punya tuan, sedangkan kau. Lihat saja siapa yang mau menerimamu, tuan muda. Kedua benar, orang sepertimu. Bahkan sebagai anjing pembajak sawah. Tidak ada yang menginginkanmu. Kalian semua penindas. Jika tidak bisa masuk sekte pedang, keluarga Ning akan hancur. Apakah semua usaha kita akan sia-sia begitu saja? Siapa bilang tidak ada yang menginginkan mereka? Aku akan membawa 2 orang ini. Apa kau tidak takut menyinggung Tetua Agung? Menyinggungnya. Yang paling aku benci adalah tindakan penindasan seperti ini. Apa kau bersedia menjadikanku gurumu? Kakak aku sudah punya guru, jadi meski aku menjadikanku guruku, aku hanya bisa memanggilmu guru kedua. Gurunya pasti cuma orang rendahan pendekar pedang liar, itu wajar. Banyak keluarga kecil hanya punya akses ke orang-orang seperti itu. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Kalau begitu, aku bersedia. Ini satu-satunya kesempatan untuk masuk ke sekte pedang. Aku harus mengambilnya murid Ning Tian, memberi hormat kepada guru. Bagus, mulai hari ini kalian berdua adalah satu-satunya murid di bawah bimbinganku. Cuma berdua, mereka malah memilih tetua wanita. Paling lemah di sekte pedang sebagai guru mereka. Meski sudah masuk ke sekte pedang, mereka akan tetap ditindas. Guru, dia... Tetua Jiang, ya. Aku akan mengingat ini. Kau pikir dia bisa melindungimu? Beraninya menyinggung Tetua Agung, tunggu saja kehancuranmu. Ketua sekte telah tiba. Dalam penilaian ini, performa keluarga Ning biasa saja. Kenapa leluhur begitu peduli? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke sekte pedang. Untuk mengunjungi gerbang gunung. Bagus. Tidak mudah. Untuk mendapatkan 2 murid, aku tidak boleh membiarkan mereka kabur sekarang. Aku harus segera membawa mereka pergi. Dia cuma punya 2 murid. Apa guru ini bisa diandalkan? Adik kecil kita punya guru baru, ayo berangkat. Leluhur sekte pedang telah tiba. Salam leluhur. Gadis sialan itu pergi kemana dia? Disinilah tempatnya, tempatmu berkultivasi mulai sekarang. Kenapa tempat ini bobrok sekali? Kamu salah besar. Kultivasi itu butuh kerja keras. Seperti kata pepatah, hanya dengan melewati penderitaan terberat, seseorang bisa menjadi yang terbaik. Kalau kesulitan sekecil ini saja tidak bisa kamu hadapi, bagaimana bisa kamu mencapai pencerahan? Guru kedua benar. Mulai sekarang, aku akan makan 10 pon penderitaan setiap hari, tidak 20 pon. Tidak perlu sampai begitu, lakukan saja semampumu.
Pasti ada hadiah penyambutan kan? Tentu saja ada. Ini adalah token sekte. Dengan ini, kamu bisa keluar masuk sekte pedang. Dan buku teknik pedang ini harta karun pribadiku, ambil dan berlatihlah dengan giat. Bukankah ini hanya level terendah teknik pedang tingkat kuning? Yang penting itu niatnya. Tadinya kupikir, dia tidak akan terlalu bisa diandalkan, tak kusangka dia seburuk ini, dia bahkan tidak punya teknik yang bagus. Ada urusan penting yang harus kuselesaikan, berlatihlah sendiri dulu. Gadis ini kenapa dia terburu-buru sekali? Ceroboh sekali. Benar-benar deh. Aku masih harus datang menemuimu sendiri. Karena tahu kamu suka makan. Aku khusus membawakan ayam panggang favoritmu. Aku pasti guru terbaik di dunia ini. 2 muridku baru saja bergabung. Aku perlu menukar beberapa pil roh untuk membantu kultivasi mereka. Berhenti di situ. Salam tetua Aula Alkimia, aku ingin menukar pil roh. 100.000 batu roh per butir. 100.000. Itu 100 kali lebih mahal dari sebelumnya. Tetua Agung telah memerintahkan kontribusimu pada sekte sangat minim, jadi harganya lebih mahal untukmu. Apa? Aku ingin bertemu Tetua Agung. Tetua Agung memiliki status yang mulia. Beliau sibuk dengan urusan sekte setiap hari. Kau tidak bisa menemuinya sesuka hatimu. Kau pikir semua orang senggang sepertimu. Siapa yang ingin menemuiku? Tetua Agung, aku hanya ingin menukar beberapa pil roh. Kenapa kau menghalangiku? Kau mau pil roh, kau bisa mendapatkannya jika punya cukup batu roh. Aku tidak bisa mendapatkannya, berarti kau kekurangan dana kau. Apa sebenarnya maumu berikan pil roh itu padaku? Itu mudah, berlututlah dan memohon padaku jika suasana hatiku sedang baik. Mungkin aku akan memberikannya padamu. Kau sudah keterlaluan. Kebetulan sekali. Justru kaulah yang sedang kucari gara-gara karena tetua yang sangat sombong dan menolak untuk memohon. Kalau begitu pulang saja, jangan ganggu ketenangan Aula Alkimia. Karena aku adalah guru mereka, aku harus bertanggung jawab atas mereka. Aku tidak bisa pulang dengan tangan hampa. Aku memohon padamu. Sekarang bisakah kau memberiku pil roh itu? Tetua Jangkau meminta pil untuk kedua murid itu kan? Kupikir itu tidak perlu lagi. Apa maksudmu? Mungkinkah? Jika terjadi sesuatu pada kedua murid itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa maumu? Apa mau kami? Tentu saja untuk membuat perhitungan denganmu. Sudah kubilang, aku sendiri yang akan mencabut uratmu dan mengulitimu hidup-hidup. Sudah kubilang akan kucabut sendiri uratmu dan kukuliti kau hidup-hidup. Haruskah aku mulai dari uratmu? Atau harus kumulai dari wajah cantikmu itu? Lepaskan dia. Serang aku saja, kalian sudah menyinggung kediaman pedang surgawi. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Berikutnya giliranmu pegang dia yang kuat. Jangan. Beraninya kau. Siapa itu? Berhenti main-main, keluar. Jangan bersembunyi di kegelapan, keluarlah kalau punya nyali. Keluar kau. Tunggu saja kompetisi sekte, tinggal 3 hari lagi akan kulepaskan kau kali ini, saat itulah ajalmu akan tiba. Terima kasih atas bantuannya, senior. Guru. Guru. Ke guru. Makanlah pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Guru, Anda sangat baik padaku. Muridku. Nah. Tapi dalam kompetisi sekte 3 hari lagi, kamu masih harus membuktikan dirimu.
Asalkan kamu meraih posisi pertama, aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah murid Deng Xianzi dan pemimpin sekte pedang berikutnya. Deng Xianzi, pemimpin sekte pedang, siapa sebenarnya dia? Jangan khawatir, guru aku pasti akan jadi juara pertama. Oh, kamu tidak boleh terus membiarkan orang lain merundungmu. Ini adalah pil penenang jiwa yang kubuat. Ini bisa memulihkan kesadaranmu sejenak. Jika ada yang merundungmu lagi, telan saja pil ini. Terima kasih, guru. Ada urusan lain yang harus kuselesaikan, jadi aku tidak bisa lama-lama. Senior, atas kebaikan Anda aku sangat berterima kasih. Boleh aku tahu siapa sebenarnya Anda, senior? Ingatlah ini saja. Akulah yang berkuasa di seluruh sekte pedang. Bukankah Penatua Agung yang berkuasa di sekte pedang? Ning Tian, Ning Yao, apakah kalian berdua baik-baik saja? Guru, kami baik-baik saja. Master kedua, ayam panggang ini enak sekali, guru harus mencobanya juga. Orang-orang Penatua Agung tadi, bukankah mereka datang untuk membuat masalah? Memang ada yang datang, untungnya ada seorang ahli membantu kami secara diam-diam. Itulah kenapa kami baik-baik saja. Seorang ahli di dalam sekte aku belum pernah bertemu penatua kuat lainnya. Guru, tidak perlu khawatir lagi. Kami benar-benar baik-baik saja sekarang. Ini semua karena aku terlalu lemah. Sampai Penatua Agung menargetkan dan menindasku menjadi muridku pasti berat bagi kalian. Sama sekali tidak, Master kedua. Jangan berkecil hati. Kami pasti akan jadi juara pertama di turnamen besar sekte. Ya, itu bukan salah guru. Orang-orang itu memang keterlaluan. Begitu kami memenangkan kejuaraan, mereka tidak akan berani menindas kita lagi. Bagaimana kalian bisa tahu tentang turnamen besar sekte? Dari orang-orang tadi dan ahli itu yang memberitahu kami. Turnamen besar sekte diadakan seabad sekali. Ini sangat berarti dan sangat penting. Tapi persaingannya sengit. Selalu ada korban setiap kalinya. Aku tidak berharap kalian mendapat peringkat tinggi. Aku hanya ingin kalian tetap aman. Tidak. Karena kami adalah murid guru. Kami tidak boleh mengecewakan guru. Ternyata dia adalah murid leluhur, pantas saja leluhur sangat peduli pada keluarga Ning. Sudahlah, ini adalah pengaturan leluhur, aku tidak boleh membocorkannya. Maksudmu, ada pendekar sakti yang diam-diam membantu mereka? Tepat sekali, kalau tidak kita pasti sudah menghabisi mereka, guru. Pendekar itu berhasil memukul mundurku tanpa menunjukkan wajahnya sedikit pun, kekuatannya luar biasa. Seorang ahli. Apa dia bisa lebih hebat dariku? Tentu saja tidak, guru. Anda adalah yang paling hebat dari semuanya. Ini adalah teknik rahasia sekte pedang. Setelah dikuasai, ini akan meningkatkan kekuatanmu. 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Kompetisi sekte ini sangatlah penting. Selama kamu berhasil menduduki posisi teratas, gengsiku di dalam sekte pedang akan mencapai puncak baru. Kamu harus berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan, sedangkan untuk mereka yang menghalangi jalanmu. Aku mengerti, Guru. Dengan hadiah dari Tetua Agung kekuatan dari teknik rahasia itu. Ning Yao, Ning Tian. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa selamat kali ini. Aku menyerah. Dia sudah menyerah. Kenapa kamu masih memberikan serangan mematikan itu? Dalam kompetisi ini, hidup dan mati ditanggung sendiri. Jika dia tewas oleh pedangku, itu hanya membuktikan kultivasinya kurang. Dia jelas tidak berlatih cukup keras. Kamu. Siapa lagi yang berani maju melawanku? Kamu dan kamu. Naiklah ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Dia terlalu kuat, aku bukan tandingannya. Kau pikir aku takut padamu? Jangan pergi, dia akan membunuhmu. Jadi keluarga Ning selemah itu, kalian bahkan tidak berani maju, benar-benar dua pecundang. Bersujudlah 10 kali begitu naik ke panggung, mungkin Tuan Muda kedua akan berbelas kasih dan melepaskan kalian dengan mudah.
Ini cuma provokasi, jangan terpancing. Penakut. Kami bukan penakut. Kalau begitu kalian berdua naik ke panggung sekarang juga. Kalian bukan tandingannya. Biar aku saja. Hebat sekali ya menindas yang lemah. Aku yang akan melawanmu. Aku takut kau tidak akan sanggup menghadapinya. Aku mungkin memang yang paling lemah tetua wanita di sekte pedang. Tapi untuk menghadapimu saja sudah lebih dari cukup. Tuan muda kedua memang hebat. Tak kusangka guru yang baru kutemui ini ternyata sangat kuat. Jadi ini yang namanya tetua sekte pedang. Kultivasi yang sangat dalam. Guru, Tuan muda kedua. Keahlian macam apa senior menindas junior mengincar seorang junior? Kau benar-benar sudah kehilangan martabatmu. Tetua Jiang sekuat apapun dirimu. Apa kau bisa lebih kuat dari Tetua Agung? Kau pikir kau hebat. Di dunia ini, yang terpenting adalah latar belakangmu. Kau sudah keterlaluan. Tetua Jiang, karena kau sudah tidak bisa bertarung lagi, maka biarkan kedua muridmu naik ke atas panggung. Tetua Agung Anda tahu betul kedua muridku. Bukan tandingan Lu Jingcheng. Sekte pedang tidak punya tempat bagi penakut. Jika mereka bahkan tidak punya keberanian untuk maju, mereka tidak layak tinggal di sekte pedang, apalagi menjadi muridnya. Kau. Kenapa kalian berdua belum naik ke panggung? Apa kalian ingin aku sendiri mencabut status kalian sebagai murid? Penatua, Anda sungguh semena-mena. Mereka tidak berani naik karena tahu tidak sebanding apa yang salah dengan itu. Semena-mena itu memang benar. Aku adalah penatua agung sekte pedang. Di seluruh sekte pedang, akulah yang berkuasa. Kau. Aku memberimu dua pilihan hari ini. Pilih naik ke panggung dan bertarung, atau angkat kaki dari sekte pedang. Dengar apa kata Penatua Agung. Pilih naik ke sini dan biarkan aku membunuhmu. Atau keluar dari sekte pedang. Dan tunggu pavilion pedang langitku memusnahkan seluruh keluarga Ningmu. Ning Tian, Ning Yao. Guru kalian sudah kalah. Tidak ada lagi yang bisa melindungi kalian, sampai kapan kalian mau bersembunyi seperti pengecut. Apa aku benar-benar tidak bisa melindungi murid-muridku sendiri? Aku akan melawanmu. Jangan pergi, kau bukan tandingannya. Kakak. Ayo kita pulang saja, aku tidak mau melihatmu dipukuli sampai mati. Jangan khawatir, serahkan padaku. Ini pil penenang jiwa yang kuracik. Ini bisa memulihkan kesadaranmu dalam waktu singkat. Jika ada yang merundungmu lagi, makan saja pil ini. Dasar bodoh, kusuruh kau naik dan kau benar-benar berani. Aku sudah di sini, lalu kenapa? Karena kau berani naik, kupastikan kau mati di panggung ini hari ini. Jurus macam apa ini? Aura yang sangat mengerikan. Ini adalah jurus pamungkas Tuan Muda kedua. Pedang pemutus 9 langit Ning Yao. Tamatlah riwayatmu, begitu jurus ini dikeluarkan, tidak ada yang bisa selamat. Karena kau berani menyinggung pavilion pedang langit, kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Hati-hati. Sekarang matilah. Dia seperti orang yang berbeda. Apa yang terjadi, aku baru saja merasakan niat pedang yang sangat kuat. Kau. Hati-hati, Tuan Muda kedua si bodoh itu berulah lagi. Sepanjang hidupku aku tidak pernah kalah dari siapapun. Kau sombong sekali setelah mengalahkan beberapa orang lemah, merasa dirimu tak terkalahkan. Orang sepertimu benar-benar perlu diberi pelajaran. Sombong sekali. Kau sendiri saja. Tidak cukup untuk membuatku berkeringat. Kau dan kau, kalian semua majulah sekaligus.
Apa dia ingin melawan 7 orang sekaligus? Pendatang baru ini terlalu tangguh. Apa dia gila? Mereka semua adalah murid elit di bawah Tetua Agung. Masing-masing memiliki kultivasi yang dalam. Besar mulut sekali. Kau cari mati serang dia. Bodoh, karena kau sudah tidak sabar ingin mati. Jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Ada sebuah ungkapan tidak tahu diri serang habisi dia. Jangan menahan diri. Gunakan teknik rahasia. Ini adalah teknik rahasia. Diberikan langsung oleh Tetua Agung, ini bisa meningkatkan kultivasiku 10 kali lipat. Lihat saja bagaimana kau menahan ini sekarang. Awas. Kau terlalu banyak bicara. Ini dia benar-benar menang. Apa aku salah lihat pendatang baru ini kekuatannya ternyata sehebat ini? Apa dia menyembunyikan tingkat kultivasinya? Mana mungkin? Tetua Agung, bagaimana bisa Anda mengajar murid yang tidak berguna seperti itu? Apa karena Anda sudah tua dan otak Anda mulai pikun? Beraninya kau tidak sopan pada Tetua Agung. Penindas yang memangsa yang lemah, dan orang tua bodoh yang menyalahgunakan kekuasaan, apa dia pantas dihormati? Kau apa kalau tidak senang naiklah ke sini. Ning Yao, kau terlalu sombong. Ini adalah sekte pedang. Hari ini aku akan sesombong yang aku mau. Menurut aturan turnamen seseorang boleh menantang siapa saja. Sekarang aku ingin menantangnya. Ini dia ingin menantang Tetua Agung. Dia pasti sudah gila. Itu adalah Tetua Agung sosok kuat yang hanya kalah dari ketua sekte. Kau pasti sudah hilang akal. Kultivasi Tetua Agung tak tertandingi. Dia sudah mencapai ranah Sword Sovereign sejak lama kau mencari mati. Jika kau memprovokasi Tetua Agung, 10.000 nyawa pun tidak akan cukup bagimu. Muridku, jangan gegabah. Kita sudah menang. Kakak, kembalilah. Dia hanya seorang Sword Sovereign biasa, bahkan tidak layak disebut. Apa dasar kau tua bangka, kau tidak takut kan? Bocah kecil yang sombong. Hari ini aku akan menggantikan gurumu dan memberimu pelajaran berharga. Dasar bocah sombong. Hari ini, mewakili gurumu aku akan memberimu pelajaran. Majulah. Pedang pertama, penghancur hampa. Ini bahkan Tetua Agung bukan tandingannya ya Tuhan seberapa kuat sebenarnya dia. Ini tidak mungkin kau belum mati juga. Kalau begitu majulah terus sampai aku menghajarmu sampai mati. Kau berani melukaiku, kau mau memperbesar masalah ini. Karena kau sudah menindas kami seperti ini, aku akan membuat keributan hari ini. Baik. Kau melukai sesama murid menyerang seorang tetua. Aku akan melaporkan ini pada ketua sekte. Begitu ketua sekte menghukummu, tidak akan ada tempat bagimu di sekte pedang. Silakan saja. Panggil saja dia ke sini. Jika dia tidak memberiku penjelasan, aku juga akan menghajarnya. Kenapa aku merasa dia jauh lebih sombong daripada Lu Jingcheng tadi? Apakah murid baru tahun ini semuanya seganas ini? Muridku, jangan terlalu mencolok, rendah hatilah sedikit. Mari kita berhenti selagi bisa. Siapa yang membuat kekacauan di sini? Ketua sekte, Anda datang di waktu yang tepat. Gadis ini melukai sesama murid, menyerang seorang tetua menentang atasan, dan bertindak sewenang-wenang. Mohon hukum dia dengan berat. Ketua sekte, mohon perintahkan untuk mematahkan tulang-tulangnya, cabut kultivasinya, dan usir dia dari sekte untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Jika tidak, perilaku buruk seperti ini hanya akan bertambah parah. Kalau tidak, itu hanya akan mendorong tren tidak sehat seperti ini. Ketua sekte, kenapa Anda memukul saya? Apa Anda tahu siapa dia sebenarnya? Bukankah dia cuma orang bodoh? Hanyalah seorang murid baru.
Dasar bodoh, jika terjadi sesuatu padanya, bukan cuma kamu, bahkan aku pun tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Tapi kamu malah berulang kali mencoba membunuhnya. Si sebagai penatua agung, bukannya berkontribusi pada sekte, Kamu malah menyalahgunakan kekuasaanmu. menindas yang lemah, dan melakukan perbuatan jahat. Mulai hari ini kamu bukan lagi penatua agung dari sekte pedang bersama dengan muridmu. Pergilah ke tebing refleksi selama 500 tahun. Ini adalah kelalaianku. Sebagai ketua sekte aku sudah memberi mereka hukuman yang setimpal. Tolong jangan menaruh dendam. Chief, setidaknya kamu masih punya akal sehat. Aku tidak akan memukulmu. Ketua sekte ternyata sangat hormat padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah teknik rahasia sekte iblis kekacauan. Kamu diam-diam melatih ilmu iblis. Karena kalian memperlakukanku seperti ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Tidak perlu berpura-pura lagi, aku adalah pengkhianat sekte pedang, hahaha. Dasar orang tidak tahu terima kasih sekte telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk membesarkanmu hingga titik ini, tapi kamu malah bersekongkol dengan sekte iblis kekacauan. Hahaha, melatih teknik rahasia iblis telah membuat tingkat kultivasiku melonjak pesat dengan bergabung ke jalan iblis. Harta karun dan kitab rahasia tak terbatas bisa kuambil sesukaku jika bukan karena bantuan rahasia mereka. Bagaimana mungkin aku bisa secepat ini menjadi penatua agung? Sebaliknya, kalianlah yang bahkan tidak mengizinkanku melihat pusaka tertinggi sekte. Kalian sama sekali tidak pernah mempercayaiku. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak bergabung ke jalan iblis lebih awal. Hahaha. Su, kau adalah pengkhianat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ikut aku, dan bergabunglah dengan sekte iblis kekacauan. Mereka yang bergabung dengan sekte iblis akan mendapatkan kehidupan abadi. Asalkan Suhu membereskannya untukku. Aku bersedia bergabung dengan sekte iblis. Karena bergabung dengan sekte iblis memberikan lebih banyak keuntungan. Kami bersedia mengikuti tetua agung. Aku mau. Kalian sekelompok pengkhianat. Aku memang sudah menjadi pengkhianat keluarga Ning. Sekarang aku juga akan menjadi pengkhianat sekte pedang. Pas sekali. Sedangkan kalian semua, sekarang dengan bantuan sekte iblis kekacauan kalian bertiga sudah tamat. Sedangkan bagi kalian yang lain, aku beri kalian dua pilihan. Antara menyerah. Oh Yang Yuan, kau benar-benar bersekongkol dengan jalan iblis untuk menghancurkan fondasi sekte. Sekte selalu memperlakukanmu dengan baik. Apa kau tidak punya hati nurani sama sekali? Jalan iblis harus dimusnahkan. Kami tidak akan pernah bersekongkol denganmu. Siapa lagi yang ingin jadi pahlawan? Kekuasaan jalan iblis akan bertahan selamanya. Pasukan sekte iblis kekacauan akan segera tiba. Mengambil alih sekte pedang sudah menjadi kepastian. Jangan lakukan perlawanan yang sia-sia. Semuanya berlututlah. Suhuku sudah bicara. Kenapa kalian belum berlutut? Berlututlah sekarang jika ingin hidup. Jika kalian memilih untuk keras kepala, akan kukirim kalian ke liang lahat sekarang juga. Pergi panggil leluhur agung. Percuma saja aku sudah menyegel tempat ini. Jika aku menahannya sedikit lebih lama lagi, sampai Raja Iblis tiba, bahkan leluhur agung pun tidak akan bisa membantu. Bocah nakal. Tadi aku tidak menggunakan ilmu iblisku. Itulah sebabnya aku kalah darimu. Sekarang setelah aku diperkuat oleh teknik rahasia iblis, mari kita lihat bagaimana kau akan menghentikanku sekarang. Menghentikanmu? Apa aku perlu berusaha? Sombong sekali bicaramu. Jika ingin bertarung, hadapi aku. Jangan sentuh dia. Justru itu yang akan kulakukan, hahaha.
Si bodoh, apakah dia benar-benar layak kau lindungi ketua sekte? Sepertinya kau sudah gila. Dia bukan orang bodoh. Dia adalah orangnya leluhur agung. Tidak peduli siapa dia, karena kau sudah menyinggungku. Ouyang Yuan, siapapun yang datang mereka akan mati, karena engkau sangat melindunginya. Maka aku akan melakukannya tepat di depan matamu. Bunuh mereka. Xiao Tian, Tuan Muda kedua. Bukankah tadi kau berlagak tangguh? Sekarang ketua sekte pun tidak bisa melindungimu. Bersujudlah 100 kali pada Penatua Agung sekarang. Dan dia mungkin akan mengampunimu. Bodoh sekarang setelah kau melawan kami. Kau ditakdirkan untuk berakhir tragis. Berisik sekali. Kau bajingan tua, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan menggunakan ilmu iblis bisa membuatmu sebanding denganku. Dasar bajingan tua. Kau tidak benar-benar berpikir kalau menggunakan ilmu iblis bisa membuatmu tandingan bagiku. Hahaha. Bodoh sekali kau. Sombong itu satu hal, tapi kau sudah keterlaluan. Di hadapan tetua agung yang diperkuat ilmu iblis, kau pikir kau punya peluang untuk menang? Sombong sekali. Bagi guruku untuk membunuhmu, hanya butuh 1 jari saja. Ilmu iblis apa? Itu hanyalah trik murahan. Begini saja bajingan tua. Aku tidak akan menindasmu. Aku akan melawanmu dengan 1 tangan. Gora, dia terlalu sombong. Serang sekarang, bunuh dia. Kau sendiri yang mencari ini. Pedang datanglah. Dia benar-benar bisa mengendalikan 7 pedang sekaligus. Sebenarnya siapa muridku ini? Telapak pembalik iblis langit. Sampah tidak berguna. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Sebenarnya apa tingkat kultivasimu? Tingkat yang tidak akan pernah bisa kau capai. Aku kalah. Tolong jangan bunuh aku. Kemampuanku memang lebih rendah, apa kau menyerah? Aku menyerah, aku menyerah. Kau menuai apa yang kau tanam. Aku menghukummu kurungan selama 500 tahun. Apa kau menerimanya? Aku menyerah, aku sungguh menyerah. Ketua sekte bawa dia pergi. Jika dia berani melawan lagi, akan kupatahkan kakinya. Ini belum berakhir. Letakkan pedangmu, atau nyawa gurumu dan nyawa saudaramu akan melayang. Kak, jangan cemaskan aku, letakkan pedangnya. Jangan macam-macam atau aku akan segera membunuh mereka berdua. Tak kusangka kau memakai keluarga sebagai sandera. Sungguh licik dan tak tahu malu. Kami memang orang-orang dari jalur iblis, tentu saja kami memakai cara-cara iblis guru bunuh dia, selagi ada kesempatan. Setinggi apapun tingkat kultivasimu, kau tetap akan jatuh di tangan orang-orang tersayangmu sendiri. Hadapi saja aku, tapi jika kau melukai sehelai rambut mereka saja, akan kubuat seluruh sekte iblis chaos membayar dengan nyawa mereka. Ajal sudah di depan mata, tapi kau masih saja sombong, Kak. Jangan cemaskan aku. Muridku! Jangan cemaskan kami. Habisi sampah-sampah ini. Diam. Atau kukirim kau ke neraka sekarang juga. Apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa menembusnya? Aku adalah penguasa 10.000 pedang. Semua pedang di dunia mematuhi perintahku, pedang di tanganmu takkan berani melukaiku. Berhentilah melawan atau dia akan kubunuh sekarang. Apa kau pikir menggunakan trik kotor seperti itu benar-benar bisa mengancamku? Apa maksudmu? Tadinya aku ingin mengampunimu. Tapi sepertinya itu tidak perlu lagi. Gawat, pil penenang jiwa yang diberikan guru khasiatnya mulai menghilang. Aku tak bisa tetap sadar lagi. Kondisinya kambuh, sekarang kesempatannya, Kak. Muridku. Ku tantang siapapun yang berani menyentuhnya. Leluhur. Ouyang Yuan lancang sekali. Leluhur, biarkan saya menjelaskan. Leluhur.
Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bersekongkol dengan jalan iblis, mencelakai sesama murid, menindas yang lemah, dan mendidik murid seperti itu. Ouyang Yuan, kau tetua agung, beginikah caramu memimpin? Aku tidak mengerti. Kenapa kalian semua melindungi si bodoh ini? Kau tidak mengerti. Beiko, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Seluruh murid dan tetua, dengarkan baik-baik, namanya adalah Ning Yao, dia adalah satu-satunya murid langsungku. Apa? Dia ternyata adalah murid dari leluhur Sekte Pedang. Bagaimana mungkin? Kau ternyata memiliki identitas seperti itu. Pantas saja bahkan ketua sekte sangat hormat kepada Ning Yao. Identitasnya sungguh mengejutkan. Jadi senior ini Adalah leluhur dari sekte pedang. Ouyang Yuan, apa kau sudah mengerti sekarang? Apa kau mengerti? Karena kau sudah mengerti, maka matilah kau. Ajalmu sudah dekat, tapi engkau masih bisa tertawa. Hahaha, meskipun kau membunuhku, itu takkan mengubah nasib sekte pedang pasukan sekte iblis sudah tiba. Hahaha. Selamat datang, Raja Iblis. Raja Iblis, kau masih berani datang ke sekte pedang? Apa kau tak takut sejarah akan terulang kembali? Hahaha. Deng Xianji, 1000 tahun lalu aku kalah di tanganmu. Beidi Sharadit. Sekte iblis yang dulunya berjaya telah mengalami kemunduran. Aku telah menunggu selama 1000 tahun. Semua demi hari ini. Kau cari mati. Guru, Leluhur, 1000 tahun telah berlalu. Tingkat kultivasinya ternyata sudah meningkat pesat. Deng Xianji, aku berlatih siang dan malam tanpa istirahat sekejap pun hanya untuk membunuhmu. Hari ini adalah akhir dari sekte pedang. Raja Iblis bukan lagi yang dulu. Kita tak bisa melawannya secara langsung. Guru, apa Anda baik-baik saja? Sayangnya khasiat pil penenang jiwa sudah habis. Ning Yao kembali menjadi bodoh. Jika tidak, kita bisa saja bergabung melawan Raja Iblis dan punya peluang. Muridku, aku hanyalah dewa, pedang tingkat 8, dan kau hanyalah dewa pedang tingkat 9. Tapi Raja Iblis itu sudah melampaui peringkat iblis, pedang tingkat 9. Mencapai tingkat setengah langkah dewa iblis. Dia bahkan lebih kuat darimu. Hanya dengan menerobos ke alam dewa pedang bumi kau baru punya kesempatan. Guru aku. Itu sangat sulit, tapi itulah satu-satunya jalan. Kelangsungan hidup sekte pedang dan umat manusia kini ada di tanganmu. Aku akan mengulur waktu untukmu. Raja Iblis gadis kecil itu adalah ancaman, singkirkan dia dulu. Kau berani mengajariku? Tidak, aku tidak berani. Aku hanya punya satu lawan di dunia ini, yaitu Deng Xianji. Begitu dia lenyap, aku akan menguasai alam manusia, tak tertandingi di dunia. Guru. Cepat pusatkan energimu. Deng Xianji menolak melawanku secara langsung. Dia hanya terus bertahan. Apa yang dia rencanakan? Kakak, Muridku.
Guru ini terlalu sulit, aku tidak sanggup. Jangan menyerah. Seluruh murid bantulah leluhur. Tenangkan hati dan pikiranmu. Kerahkan seluruh kemampuanmu. Kau cari mati. Hancur. Guru. Sekarang aku mengerti apa yang sedang kau coba lakukan. Ternyata kau menaruh harapan pada seorang junior Deng Shenzi. Kau benar-benar sudah pikun, hahaha. Di saat kritis seperti ini kau malah mengandalkan orang bodoh. Pada akhirnya pemenangnya tetaplah sekte iblis kami. Hahaha, dia bukan orang bodoh. Dia adalah murid yang paling membanggakan bagiku. Guru, maafkan aku gagal lagi. Gadis bodoh, kau sudah bekerja keras. Aku masih punya sedikit sisa tenaga. Ini bisa merobek kehampaan untuk mengirimmu ke tempat yang aman. Ingatlah, kau harus membalaskan dendam sekte pedang. Tidak, aku tidak mau ini. Dao Langit, kau telah membelengguku selama 18 tahun, jangan harap bisa menghentikanku hari ini. Ini adalah kesengsaraan petir 9 langit gawat. Dia akan menerobos menjadi dewa pedang bumi. Jangan harap. Guru. Jangan khawatir, Guru, aku pasti akan jadi juara pertama. Kau tidak boleh membiarkan mereka terus merundungmu. Ini adalah pil penenang jiwa yang kubuat. Ini bisa memulihkan kejernihan pikiranmu sejenak. Jika ada yang merundungmu lagi, minumlah pil ini. Terima kasih, Guru. Jangan khawatir. Aku pasti akan memurnikan pil obat yang bisa menyembuhkan sepenuhnya gangguan jiwamu dan membuatmu normal kembali. Guru, Anda yang terbaik bagiku. Ars! Sudah hancur berkeping-keping. Ini adalah aura seorang dewa pedang. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Dia telah mencapai ranah dewa pedang bumi. Ini tidak mungkin. Belum pernah ada dewa pedang wanita di dunia ini. Dewa pedang turun ke dunia, menumpas kekacauan dan membasmi 10.000 iblis. Muridku, akhirnya kau berhasil. Melenyapkan sejuta prajurit iblis dengan satu serangan kekuatan seorang dewa pedang sungguh mengerikan. Dewa pedang yang agung, aku buta karena kebodohanku sendiri. Sebelumnya aku tahu aku salah. Mohon dewa pedang demi diriku yang juga bagian dari keluarga Ning, ampuni nyawaku. Dewa pedang yang agung, dendam atas kematian saudaraku sudah lunas. Aku tidak akan pernah berani mengganggumu lagi. Leluhur, mengingat selama bertahun-tahun aku telah mengabdi pada sekte pedang. Mohon berikan belas kasihan. Aku bersedia merenung dalam pengasingan selama 500 tahun, tidak 1000 tahun. Bata manager menangani mereka. Semuanya terserah padamu. Bagaimana kita harus menangani mereka? Kamu yang putuskan. Kalian tidak hanya ingin membunuhku, tapi kalian juga berulang kali mencoba membunuh keluargaku. Kalian bukannya menyesali kesalahan. Kalian hanya sadar kalau ajal sudah dekat. Kakak sudah sembuh total. Syukurlah.
Hormat kami, pendekar pedang wanita kebanggaan sekte pedang, dan keanggunan yang tiada tara. Dengan adanya Anda, sekte pedang pasti akan diangkat ke puncak kejayaan yang luar biasa. Cukup basa-basinya. Aku tidak butuh sanjungan. Baik. Muridku, Pendekar pedang wanita, kurasa aku harus resmi mengangkatmu sebagai guruku. Kau adalah guru keduaku, hal itu tidak perlu diubah. Baiklah. Tentu saja. Jika kau ingin bimbingan ilmu pedang, Datanglah kapan saja. luar biasa, dengan bimbingan pendekar pedang. Sekarang mari kita lihat siapa yang berani menyebutku tetua wanita terlemah di sekte pedang. Muridku, sekarang kau sudah mencapai tingkat pendekar pedang bumi. Kau tidak lagi terikat oleh hukum langit. Kau sudah pulih sepenuhnya. Benar-benar tiada tanding di dunia tak terkalahkan di bawah langit. Ada pesan lewat merpati pos gawat, sesuatu terjadi pada keluarga Ning. Jangan keterlaluan. Ning Lingzong putraku Jing Cheng bukan hanya berhasil masuk ke sekte pedang, tapi juga menjadi murid dari tetua agung sekte. Pedang keluarga Ningmu sudah tamat. Begitu Ninger dan Tian'er kembali, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Apakah mereka bisa kembali masih belum pasti. Apa maksudmu? Putraku Jing Cheng sudah bergabung dengan sekte pedang di bawah tetua agung yang paling kuat. Di sekte itu, sedangkan kedua anakmu yang satu bodoh dan yang satunya lagi pecundang. Mereka hanya bisa bergabung dengan faksi yang paling lemah, faksi tetua wanita. Jika putraku Jing Cheng ingin membereskan mereka, itu sangatlah mudah. Benar sekali, mungkin mayat mereka sudah dingin sekarang kau. Mustahil Ninger dan Tian'er akan baik-baik saja. Terserah kau mau percaya atau tidak, hari ini adalah hari di mana keluarga Ning dimusnahkan, bunuh mereka semua. Xiaotian, apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang dari kediaman pedang langit menyerang lagi. Nyawa ayah dan pemimpin klan sedang terancam. Apa? Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kita berada ribuan mil jauhnya dari rumah, kita tidak akan sempat kembali tepat waktu. Sungai waktu munculkan. Putraku Jing Cheng sudah bergabung dengan sekte pedang di bawah bimbingan yang terkuat, tetua agung. Sedangkan untuk kedua anakmu, yang satu bodoh, yang satunya lagi pecundang. Mereka hanya bisa bergabung dengan yang terlemah bimbingan tetua wanita. Bagi putraku Jing Cheng untuk menghadapi mereka, itu semudah membalikan telapak tangan. Benar sekali, siapa tahu mayat mereka mungkin sudah dingin kalian semua. Mustahil Ninger dan Tian'er tidak akan dalam bahaya. Percaya atau tidak, hari ini adalah hari keluarga Ning dimusnahkan, bunuh mereka semua. Ini keterlaluan. Beraninya mereka menindas murid-muridku. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kenapa panik? Cukup satu tebasan pedangku saja. Hari ini adalah hari di mana keluarga Ningmu akan dimusnahkan, habisi mereka semua. Putrimu membunuh putraku. Aku akan membalas dendam hari ini. Serang. Dari ribuan mil jauhnya, mengambil nyawa dengan pedang terbang ini adalah Dewa Pedang Bumi. Kekuatan yang sungguh mengerikan. Mereka yang melukai keluargaku akan diburu sejauh apapun jaraknya. Hormat kami, pemimpin sekte. Ning. Guru. Muridku, niat awalku mendirikan sekte pedang adalah untuk membasmi kejahatan dan meredam kekacauan. Kau harus tetap teguh pada tujuanmu dan memimpin sekte pedang maju dengan tekad kuat. Kalian semua boleh berdiri. Terima kasih, pemimpin sekte. Guru tenang saja,
Aku pasti akan mewujudkan visi agungmu untuk menegakkan jiwa langit dan bumi, untuk menjamin kehidupan rakyat, untuk meneruskan ajaran luhur para bijak terdahulu yang hilang, untuk menciptakan perdamaian abadi bagi seluruh generasi.